Cerita Mbah Sastro, sebuah karya dari Sweet Strawberry Author. Dilarang memplagiat cerita ini dengan alasan apapun. Tangerang Selatan, 2 Juni 2023. Selamat menikmati. Aku tidak tahu harus memulai cerita ini dari mana. Tapi aku akan berusaha menceritakannya sebaik mungkin agar kamu mengerti dan memahami, juga tidak melakukan kesalahan yang sama sepertiku yang membuat hidupku seperti ini sekarang. Suara Mbah Sastro terdengar parau. Tangan keriputnya melinting daun sirih, menggosok-gosokkannya di gigi yang sudah memerah itu. Mbah Sastro kemudian berhenti menggosok. Diletakkannya daun sirih itu kembali ke dalam mangkok dan ia meludah. Camkan ini baik-baik sebelum kamu mendengar cerita Mbah Naira. Ingatlah, setiap kejadian ada sebab akibatnya, dan percayalah pada bisikan hati nurani yang terbersit, meski hanya sekilas, saat kamu akan melakukan sesuatu. Sebab hati nuranimu, dia tidak akan pernah berbohong. Dia adalah titisan surga yang sangat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan pernah kau abaikan dia, sebab kita berada di dunia ini seperti berada di atas panggung pertunjukan tanpa sempat latihan. Pedomanmu hanyalah bisikan hati nuranimu itu. Mbah Sastro menatapku dengan pandangan yang tak bisa kuartikan. Tapi aku bisa merasakan beliau benar-benar menginginkanku menuruti apa katanya. Aku yang dasarnya seorang pemberontak, tentu saja tak bisa dengan mudah mempercayai ucapan nenek tua yang ada di hadapanku ini. Apalagi aku belum lama bertemu dengannya. Siapa dia sehingga dia mau aku menuruti perkataannya? Mbah, tapi kan pedoman hidup manusia itu bukannya kitab sucinya, Mbah. Kan semua orang beragama punya kitab sucinya sendiri, Mbah. Bagaimana kalau ternyata bisikan hati nurani itu berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab suci? Ku tatap Mbah Sastro meminta penjelasan. Nenek tua itu menatapku tanpa berkedip. Beberapa saat kami saling memandang. Aku berusaha terus menatapnya, meski rasanya wajah ini ingin berpaling. Sorot mata Mbah Sastro begitu hebat menghujam batinku. Sesaat kemudian Mbah Sastro lah yang berpaling. Aku menang, pikirku dalam hati. Pandangannya menatap kejauhan, menatap hijaunya gunung dan lembah, juga persawahan yang terlihat dari tempat kami duduk. Aku menoleh sekilas mengikuti arah pandangnya. Lalu aku lekas berpaling dan kembali menatap nenek tua itu. Aku merasa sangat penasaran dengan tanggapannya terhadap ucapanku barusan. Aku tidak sedang bicara tentang kitab suci, Naira. Tapi baiklah kalau kamu ingin tahu. Aku tahu kamu sangat penasaran. Tapi ketahuilah, sesungguhnya yang namanya hati nurani itu tidak akan pernah mengkhianati dan menyeret kita ke lembah nista penuh dosa. Dia adalah satu-satunya anugerah Tuhan yang akan selalu membersamai kita hingga nyawa lepas dari badan.
Bahkan mungkin dia akan terus ada hingga pada akhirnya nanti kehidupan manusia berakhir dan berganti dengan alam keabadian. Aku menggaruk tengkuk dan kepala yang tiba-tiba terasa gatal. Sudah setengah jam aku duduk di sini. Kalau bukan karena aku harus melakukan riset ini, mungkin sudah sejak tadi aku meninggalkan nenek tua yang duduk di depanku ini. Sebab dari tadi dia hanya mengoceh panjang lebar tanpa aku paham kemana arah pembicaraannya. Terus Nek, tentang pertanyaan saya itu bagaimana Nek? Maaf ya Nek kalau saya terdengar kurang sopan. Tapi saya hanya ingin mendengar kisah masa lalu nenek sesuai rekomendasi yang diberikan pada saya oleh atasan saya. Tugas saya hanya itu, Nek. Aku menghentikan ucapanku. Kutunggu reaksi dari nenek yang mulutnya tak henti mengecap dan meludah itu. Jujur, aku jijik melihatnya. Duh Gusti, kenapa harus aku yang melakukan riset pada wanita ini? Padahal ada Mawan dan Maura yang juga riset ke desa ini. Mbah Sastro mengalihkan wajahnya. Lalu dia menatapku tajam. Dengan nada bergetar, aku mendengarnya mengucapkan kalimat itu. Goro-goro ne dunyo, iki aku sing bali meneh, dudu arep ngopah urip, lan sing gawe urip wis ngekei akeh nang aku. Aku mendengar kalimat itu terucap dari bibir Mbah Sastro. Suara itu terngiang-ngiang di telingaku. Entah mengapa, aku merasa takut dan bingung. Kurasakan kantuk yang amat sangat. Pelupuk mata ini memberat, seolah ada ratusan kilo beban yang menariknya ke bawah. Seiring mataku yang menutup, pandanganku menggelap dan kepalaku terasa berputar, seolah aku berada di tengah pusaran angin tornado. Aku hanya bisa memanggil nenek tua itu untuk meminta pertolongannya. Mbah Sastro, kok aku pusing begini ya Mbah? Ada apa ini Mbah? Mbah Sastro. Apakah yang akan terjadi dengan Naira? Apa yang dilakukan oleh Mbah Sastro terhadap Naira? Ikuti kelanjutannya dalam cerita Mbah Sastro bagian 2.